Halo sahabat Daily, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kali ini Mimin bakal membahas zaman Edo, awal zaman modern di Jepang. Jadi, untuk sahabat Daily siapkan camilan dan tonton videonya sampai habis. Zaman Edo adalah masa ketika Kesogunan Tokugawa memerintah Jepang. Periode ini dimulai ketika Tokugawa Ieyasu mendirikan Kesogunan Tokugawa di Edo, sekarang Tokyo, dan berakhir dengan restorasi Meiji, tahun 1866 sampai tahun 1869, yang mengakhiri feodalisme di Jepang. Selama zaman Edo, kaisar tetap ada, namun politik diserahkan kepada Shogun Tokugawa, Panglima Perang. Era yang berlangsung lebih dari 250 tahun ini juga dikenal sebagai awal era modern di Jepang. Kesogunan Tokugawa adalah kediktatoran militer ketiga dan terakhir di Jepang, setelah Kesogunan Kamakura dan Muromachi. Ini dimulai pada tanggal 24 Maret tahun 1603, ketika Tokugawa Ieyasu diangkat menjadi Seitai Shogun, Panglima tertinggi pasukan ekspedisi melawan kaum barbar, yang berakhir pada tanggal 9 November tahun 1867, ketika Tokugawa Yoshinobu mengembalikan kekuasaan kepada Kaisar Taisei Hokan. Pada masa Kesogunan Tokugawa, masyarakat Jepang terbagi berdasarkan sistem kelas dan kategori status sosial yang ditetapkan oleh Toyotomi Hideyoshi. Kelas samurai berada di puncak hierarki, diikuti oleh petani, pengrajin, dan pedagang. Sebelum zaman Edo, kekuasaan di Jepang berada di tangan Shogun Ashikaga, tahun 1338 sampai tahun 1573. Pada abad ke-15, kekuasaan terpusat tetapi terkoyak oleh perang antar daimyo, pemimpin lokal, selama hampir satu abad. Kekuasaan Kesogunan Ashikaga yang berpusat di Kyoto berangsur-angsur menurun dan akhirnya digulingkan pada tahun 1573, dengan berakhirnya Kesogunan Ashikaga. Oda Nobunaga dan penggantinya Toyotomi Hideyoshi merebut kekuasaan dan memerintah dengan gelar bupati. Hideyoshi dianggap oleh sejarawan sebagai salah satu penguasa terbesar Jepang, yang mencoba mengendalikan Tiongkok melalui dua serangan terhadap Korea, namun meninggal setelah gagal. Setelah kemenangan dalam pertempuran Sekigahara pada tahun 1600, Tokugawa Ieyasu dengan cepat mengkonsolidasikan kekuatan dari bentengnya di Edo. Setelahnya, kerajaan Tokugawa yang masih tak berdaya mengangkat Ieyasu sebagai shogun pertama Kesogunan Tokugawa. Sejak tahun 1603, zaman Edo dimulai dengan Kesogunan Tokugawa yang berpusat di Edo. Sejak awal zaman Edo, setelah Jepang dilanda perang selama hampir satu abad, rezim Tokugawa fokus pada perbaikan bidang sosial, ekonomi, dan politik. Kesogunan Tokugawa membentuk sistem politik kesogunan di mana shogun mempunyai otoritas nasional dan otoritas daimyo bersifat lokal. Ini dilakukan agar kekuasaan shogun bertahan dan mengontrol para daimyo sehingga tidak mendapat terlalu banyak keuntungan. Pada abad pertama zaman Edo, dinasti Tokugawa memperluas kekuasaannya. Mereka menguasai kota-kota penting dan mampu memperoleh keuntungan besar melalui redistribusi tanah. Di sisi lain, setelah tahun 1636, pemerintahan Tokugawa juga menerapkan kebijakan isolasi dari pengaruh asing. Namun, pada saat yang sama, mereka diharuskan untuk mematuhi kode etik samurai dan bersiap untuk segera merespons bila diperlukan. Pada periode tersebut, petani mendominasi Jepang, mencapai 80% dari total penduduk 4.444 jiwa. Untuk menjaga pendapatan daimyo, mereka dilarang melakukan kegiatan apapun selain pertanian. Meskipun perdagangan dengan luar negeri sepenuhnya dilarang, perekonomian Jepang mencapai pertumbuhan pesat selama periode Edo. Untuk memaksimalkan pendapatan, Tokugawa menekankan produksi pertanian, menekankan pada tanaman utama, beras dan lain-lain. Industri perdagangan dan manufaktur Jepang juga berkembang, dan para pedagang menjadi semakin kaya. Salah satu tujuan kebijakan isolasi nasional pemerintahan Tokugawa pada zaman Edo adalah untuk mencegah penyebaran agama Kristen di Jepang.
Pada awal zaman Edo, diperkirakan terdapat 300.000 umat Kristen di Jepang. Jumlah mereka terus menurun karena Tokugawa melakukan penindasan yang sangat kejam. Selama periode ini, Konfusianisme, yang menekankan kesetiaan dan kewajiban, dominan di seluruh Jepang. Meskipun situasi sebagian besar terkendali pada zaman Edo, upaya memulihkan kekuasaan kekaisaran belum berakhir. Selain itu, sektor pertanian tertinggal jauh dibandingkan perdagangan, yang juga menyebabkan konflik antara samurai dan daimyo. Meningkatnya perlawanan secara bertahap melemahkan kesogunan Tokugawa, terutama selama periode kelaparan. Pada pertengahan abad ke-19, dua klan kuat Jepang bergabung untuk merebut kekuasaan sebagai bagian dari restorasi Meiji yang dipimpin oleh Kaisar Meiji. Zaman Edo resmi berakhir ketika shogun terakhir dari rezim Tokugawa, Tokugawa Yoshinobu, menyerahkan kekuasaannya pada November tahun 1867. Dengan mengetahui zaman Edo, awal zaman modern di Jepang, semoga bisa lebih menambah wawasan sahabat Daily. Terima kasih telah menonton.